Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan kita berkumpul pada hari ini, saling bertukar informasi. Mudah-mudahan tukar informasi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat, kemudian bisa mempertajam teknik topong kita dan bisa juga membantu kita untuk membumikan topong di Indonesia, daerah kita masing-masing pada khususnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kemudahan itu kita dapat sehingga kita berada di ruangan ini. Totok punggung dalam sudut pandang medis. Bapak Ibu, ke depan saya akan bercerita bahwa ternyata totok punggung ini tidak hanya sekedar uyel-uyel, tidak hanya sekedar mengurai-urai lemak. Ternyata terjadi hal yang luar biasa di tubuh kita pada waktu kita melakukan gerakan sederhana totok punggung. Bapak Ibu bisa lihat nanti betapa luar biasanya ternyata totok punggung. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa sebenarnya tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi Allah sudah siapkan sistem sebenarnya di tubuh kita. Kalau kita sakit, ada sistem nanti yang akan memperbaiki apapun itu penyakitnya. Apakah infeksi, apakah mutasi sel yang menjadi sel kanker, apakah penyumbatan pembuluh darah, kolesterol yang tinggi, sebenarnya tubuh kita bisa mengendalikan. Tapi sayang seribu sayang, kita tidak biarkan tubuh kita berada dalam fungsinya. Jadi jantung tidak berada dalam fungsinya, hati tidak, dia berada pada posisi yang selalu kelelahan. Hati lelah, jantung lelah, pembuluh darah lelah. Kenapa? Karena gaya hidup kita yang tidak bagus. Gaya hidup kita yang membuat dia lelah. Kalau kita runut, kalau kita pikir-pikir, kalau kita rewind, ya kan? Kita semua ini memang sudah membuat tubuh kita ini lelah bertahun-tahun. Nanti kita lihat satu persatu. Itulah kenapa tubuh tidak mampu menyembuhkan diri sendiri. Sehingga dia harus dibantu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tindakan, ya kan? Nah, kalau tubuh kita fungsional Bapak Ibu, kita tidak butuh, tubuh bisa mampu sendiri. Tapi sayang, tubuh kita sekarang tidak berada pada posisi fungsional itu. Kenapa? Apa yang membuat dia tidak fungsional? Pertama ini, kalau dari penyebab, penyakit itu dikelompokkan bisa disebabkan oleh, ada jenisnya infeksi, ada degeneratif, ada genetik. Genetik ini yang dibawa dari lahir. Degeneratif karena faktor umur dan gaya hidup, ya. Termasuk ini yang berdiri di depan ini berisiko dengan, terbukti ya. Nah, kemudian bakteri kita lihatlah, ada virus, jamur, kalau sekarang yang tren kan corona. Sebenarnya kalau tubuh kita fungsional Bapak Ibu, dia ini akan aman. Penyakit ini tidak akan ada. Tapi tubuh kita sekarang hampir semua kita tidak berada pada posisi fungsional. Boleh dicek. Tadi pagi, nah kecuali kalau totok punggung sebelum tidur ya. Tadi pagi yang bangun tidur, siapa yang tidak merasa pegal atau lelah? Siapa yang merasa begitu matanya dibuka, segar sekali hari ini, tidur saya cukup? Siapa yang merasa seperti itu? Tidak ada kan? Terbukti tubuh kita tidak berada pada posisi fungsional. Kenapa? Sebenarnya pada waktu tidur itu adalah saatnya tubuh kita mengembalikan fungsinya. Tidur kita tidak berkualitas Bapak Ibu. Iya Bu, ambu kurang lalok, tadi malam tiba jam 1, lalok jam ampe. Bapak Ibu tahu sebenarnya tubuh manusia itu butuh tidur berapa? 8 jam berapa? Sehari? Tidak. 8 jam itu istirahat. Tubuh manusia itu sebenarnya hanya butuh tidur 2 jam seminggu. Kalau itu tidur. Agama kita mengatakan tidur itu seperti apa? Batanya lo Ustaz Cilu. Kok orang lalok, nyota kalok di waktu subuh Ustaz. Berlakukah hukum untuk dia? Nyota kalok gua, bukan talalok-lalok. Artinya betul-betul jadi orang tidur itu sebenarnya yang seperti orang mati. Itu yang tidur. Jadi dalam episode 8 jam kita tidur itu hanya beberapa menit itu kita yang tidur, yang saat tubuh kita mengembalikan fungsinya itu. Tapi kalau golek-golek, badan tiang di luar tada ngajuo, itu lalok-lalok tuh Bapak Ibu. Bukan lalok. Nah, jadi itu.
Terbukti sekarang kan, harusnya kita bangun tidur seperti anak kecil. Itu yang tidur berkualitas, fungsional dia bekerja. Anak kecil begitu dia buka mata, dia bangun, dia berlari. Tidak pernah dia cuma pendek-pendek badannya dong. Kecuali kalau dia demam atau sakit. Rewel dia kan. Nah, kita hampir setiap bangun tidur kita rewel sebenarnya. Kalau boleh merengek-rengek, kita merengek-rengek kan? Karena tidur kita tidak berkualitas. Ya, tidur kita tidak berkualitas sehingga kita apa? Sakit. Ada konsep tentang sakit. Dr. Raymond mengatakan bahwa satu-satunya penyebab manusia jatuh sakit adalah karena sel di dalam tubuh manusia yang mati lebih banyak jumlahnya dibandingkan sel baru yang hidup. Jadi kita setiap hari tubuh kita ini selnya mati. Bahagian apapun itu, jantung selnya mati, pembuluh darah selnya mati, kulit selnya mati, usus selnya mati, tapi tumbuh lagi. Nah, kapan dia tumbuh lagi? Prosesnya itu pada waktu tidur. Kalau tidur kita tidak berkualitas, tentu dia tidak tumbuh sebanyak yang mati. Tumbuh juga. Nah, itulah kenapa tubuh tidak fungsional itu dia. Tekor terus setiap hari. Nah, kemudian ada penelitian mengatakan nanti kita akan berbicara tentang sel punca atau sel induk. Nah, tubuh kita ini sebenarnya mempunyai sel induk. Sel induk inilah yang akan membentuk sel-sel itu. Misalnya ada sel di otot jantung yang mati, ada sel induk di otot jantung yang akan namanya saja induk. Sayangnya, sel induk itu mulai menurun pada usia 20 tahun. Secara alamiah menurun pelan-pelan. Dan menjadi sangat menurun dia karena kondisi tubuh kita yang tidak fungsional. Sangat menurun dia karena radiasi. Sangat menurun dia karena pola makan yang tidak sehat. Tinggi karbohidrat, kurang serat, banyak minyak, kaya radikal bebas. Sehingga apa? Tubuh kita kekurangan terus, kelelahan terus. Ya kan, ini yang terjadi. Kalaulah sel tubuh kita yang mati itu seimbang dengan yang tumbuh baru, kita sehat. Oke, kita simpan di sini dulu, kita lanjut. Nah, ini cerita tentang sel punca tadi, tentang sel induk atau stem cell. Ini kan sekarang dikembangkan orang ini, terapi stem cell kalau Bapak Ibu tahu ya. Sebenarnya tubuh kita punya dia. Ceritanya begini. Saat kita terluka atau sakit, apapun itu kondisinya, misalnya kalau yang gampang dia itu kan luka, tergores, atau sakit apa, sakit jantung, sakit gula, ya kan? Pada saat kita sakit, ya kan, sel di tubuh kita kan juga akan terluka dan sakit. Pada saat ini, maka stem cell kita, sel punca kita akan aktif dia. Ini kalau dia memang siaga. Kalau memang tubuh itu fungsional, sel puncanya akan siaga. Tapi kalau tubuh tidak fungsional, sel puncanya bodoh, Bapak Ibu. Dia tidak tahu kalau ada sel yang rucaknya nganggung-nganggung seh. Itu yang terjadi di kita. Kita punya sel punca, tapi nganggung-nganggung seh. Enggak paham semua ya. Dia apa ya? Melongo. Dia melongo saja. Begitu dia lihat ada sel yang mati, diliatin. Dia tidak bekerja membuat sel baru. Atau kalau kita ibaratkan satpamnya on. Lewat orang pencuri nyo calian se, nyo lihat se. Alanya buka-buka pintu rumah nyo calian se. Begitulah posisi sel punca kita sekarang. Masuk bakteri ditontonnya saja. Ya, terinfeksilah kita. Nah, nanti ternyata totok punggung membangunkan ini. Nanti kita lihat bagaimana dia membangunkan ini. Ya kan, jadi tubuh kita ini sebenarnya yang memproduksi sel baru itu namanya sel punca atau stem cell. Nah, ini saya berikan Bapak Ibu untuk bisa kita berkomunikasi dengan pasien, dengan klien, bahwa nanti akan terjadi sering kalau pasien apa? Bu, saya sudah totok 12 kali. Ya kan? Dulu tangan yang ini sakit setelah ditotok 5 kali enak, sekarang sakit lagi. Bahasanya apa? Totok punggung itu tidak menyembuhkan. Padahal yang terjadi ini, seseorang bisa menjadi sakit apabila dia mempunyai faktor resiko, dan faktor resiko ini berkembang, dia akan sakit. Apa itu faktor resikonya? 1, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Contoh, umur. Ada kan penyakit karena faktor umur. Ya kan, seperti sakit jantung, itu kan sebenarnya sakit orang tua. Tapi kenapa sekarang orang muda-muda sudah sakit? Karena tubuhnya sudah tua. Selnya banyak yang mati. Jadi posisinya itu sudah sama dengan orang tua.
Kenapa orang masih muda-muda sekarang sakit gula? Karena tubuhnya sudah tua. Tidak mampu tubuhnya membentuk sel baru. Nah, jadi orang sekarang banyak yang sudah tua di awal ya. Tua di awal tubuhnya itu. Ya, kemudian ada jenis kelamin. Jadi ada penyakit yang memang hanya pada kelamin tertentu. Contoh kanker serviks hanya ada pada perempuan. Kanker prostat hanya ada pada laki-laki. Kanker payudara? Dua-duanya. Sekarang sudah mulai meningkat kanker payudara pada laki-laki. Ya kan? Saya tidak memberi kabar petakut, Pak. Cuman manggaham sistem. Ya kan? Ya. Kemudian riwayat keluarga. Katanya ini masih dalam masih dalam perdebatan. Katanya kalau kita punya keluarga menderita penyakit tertentu, katanya kita punya faktor risiko. Ini faktor risiko ya. Nah, faktor risiko ini tidak selalu membuat orang sakit. Kalau faktor risiko ini tidak dikendalikan, orang baru sakit. Nah, ini faktor yang tidak dapat diganggu gugat. Ya sudahlah, kita terima nasib lah. Kita perempuan memang berisiko dengan kanker serviks. Yang laki-laki memang berisiko dengan kanker prostat. Tapi ini masih bisa, persentasenya kecil. Ya kan? Jadi ini akan dikalahkan oleh ini. Ada faktor yang dapat dimodifikasi, kemudian ada faktor risiko spesifik. Faktor risiko spesifik juga bisa diperbaiki. Nah, ini yang dapat dimodifikasi ini nih, kebiasaan kita nih. Bapak Ibu lihat makan kita tadi, Bapak Ibu lihat snack Bapak Ibu tadi pagi. Karbohidrat, gorengan, tidak ada serat atau minimalis banget. Ya, nasi kita berapa porsinya tadi? Wow. Sebenarnya idealnya adalah sepertiga piring kita itu isinya sayur. Sepertiga lagi protein, sepertiga lagi karbohidrat. Nah, ya, sudahlah, itu yang terjadi kan? Ya, makanya seperti yang di depan. Tidak proporsional dan beresiko, ya kan, beresiko. Nah, ini yang dapat modifikasi. Artinya apa? Kita bisa perbaiki. Kita dari sekarang bisa mulai latihan mengurangi lemak, mengurangi karbohidrat, memperbanyak serat. Kemudian faktor spesifik yang sudah kita punya, ini juga akan membuat orang sakit lebih mudah. Kegemukan, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol ya, dislipidemia. Bapak Ibu, hipertensi itu, tekanan darah itu, dia baru menyebabkan orang sakit kalau sudah mengganggu organ. Gula darah tinggi, kan gula di dalam darah kita yang tinggi. Selama dia tidak mengganggu organ, kita tidak sakit. Ya kan? Orang baru sakit, baru dikatakan sakit DM, kalau dia sudah ada keluhan. Sudah kesemutan, sudah mudah lelah, berarti organnya sudah terganggu. Tapi kalau gula darahnya yang tinggi, dia tidak terganggu, tidak sakit. Nah, jadi ini bisa kita kendalikan, dan supaya tidak kita sakit, tentu harus kita kendalikan. Tentu perbaiki gaya hidup, dan kalau sekarang kita berbicara topung, saya bilang bahwa gaya hidup ini harus ditopang oleh topung. Lah terlanjur gadang bentuk ikwa. Kan menunggu waktu. Aduh, melirik ambu ke? Aduh, melirik tadi. Amo nak mantau tetagak doang. Sudah terlanjur seperti ini Bapak Ibu, ya kan? Kan butuh waktu kita menuju ideal. Sudah terlanjur terbiasa makan nasi banyak, kan butuh waktu kita untuk bisa mengurangi makan nasi. Nah, menjelang kita dapat yang ideal itu, kita lakukanlah kalah totok punggung. Sakit kita akan berulang-ulang? Ya iyalah, ya tentulah. Tubuh kita tidak fungsional. Jadi Bapak Ibu, kalau ada komplain dari kliennya, dia tidak sembuh-sembuh setelah ditotok punggung, lihat ini. Dia masih punya ini tidak? Kalau kita analogikan, totok punggung itu kan ibaratnya sapu yang dipakai untuk menyapu lantai yang berdebu. Nah, lantai yang berdebu itu penyakit, totok punggung menyapu. Makin tebal debunya, makin lama kita menyapunya. Kemudian apa? Setelah disapu ada lagi sumber debu yang datang. Itu menyapu, saya kira Jawa taruh. Nah, yang debu itu ini. Kalau ini tidak dia kendalikan, kalau ini tidak kita kendalikan, kita akan menopung terus. Kenapa? Sapunya itu. Ya kan? Jadi itu bisa kita pakai untuk pengertian ke pasien. Karena pasien kan sering komplain, Bu, kemarin tangannya sudah nggak sakit lagi, sekarang sakit lagi. Saya dapat komplain, Pak, waktu dia datang tangan nggak bisa diangkat. Kita totok 1 kali dia bisa diangkat. Ibu-ibu umur 60 tahun. Enak, dia bahagia, dia pulang.
2 hari lagi datang, Bu sakit balik Bu, ndak mangkuih topung batang, ndak manjur topung batang. Hamba bilang kenapa sakit ya? Waktu itu betul-betul bagus tangannya, begitu-begitu lentur, sekarang kok kaku lagi. Tanya ibu, 2 hari ibu ini ibu ngapain? Itulah Bu dokter, tanganku kanlah ringan, sudah enak. Saya pakai untuk apa namanya Pak? Merambah para. Merambah apa ya? Membersihkan ladang coklatnya Pak. Ibu-ibu 60 tahun membersihkan ladang coklat, 5 batang coklat aja yang dia bersihkan sakit lagi itu tangan. Ya kan, ternyata apa? Dia tidak menjaga ini. Dia tidak membuat tubuhnya fungsional. Karena tangannya sudah enak, dia buat lagi tubuhnya kelelahan. Nah, itu yang terjadi kenapa nanti komplain bahwa ternyata kenapa sakitnya berulang-ulang karena topung. Jadi kita bisa jelaskan bahwa penyakit itu terjadi kalau faktor resikonya tidak dikendalikan, dia akan berulang-ulang. Nah, tentu nanti kalau kita mau, tentu kita akan lakukan evaluasi kalau kita punya faktor resiko. Tapi dari sampai di sini, biasanya kita sudah bisa kendalikan. Oke, itu bagaimana cerita sakit yang terjadi berulang-ulang di tubuh kita. Apa yang apa namanya ya, yang dirangsang oleh topung, apa yang diperbaiki oleh topung, ya kan? Kalau ternyata setelah kita lihat, kita baca-baca, kita cari, nanti mohon Bapak Ibu kalau kebetulan saya ini kan baru sedikit juga ya membacanya. Kalau ada yang punya bacaan lebih baru, kita bisa sharing di sini sejawat dokter Amri, siapa lagi ya? Tadi ada Ibu Dr. Vivi ada ya. Kalau nanti kebetulan sudah baca jurnal terbaru, mari kita diskusi di sini. Kalau yang saya sampai di sini baru ilmunya. Ya, apa yang distimulasi oleh topung? Yang jelas yang pertama tangan kita menyentuh apa, Pak? Kulit. Ya kan? Kulit. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit keluar dari topung. Kita bercerita tentang kulit, tapi beda. Dia punya korelasi dengan topung. Jadi yang pertama yang distimulasi itu adalah kulit. Kulit kita kira-kira begini kalau kita potong, ambil penampangnya. Ini yang bagian luar nih yang kita sentuh pada waktu topung, yang kita kenal dengan bagian epidermis. Ya kan? Epidermis. Nggak usah dihafal Pak, saya hanya menggambarkan bahwa ternyata kulit kita itu ada lapisannya ke dalam. Dan kulit ini dengan kelompoknya ini, kalau kami di kedokteran menyebut itu jaringan ikat. Ya dok ya, masih kelompok jaringan ikat. Jadi jaringan ikat yang paling besar itu adalah jaringan lemak. Itu jaringan ikat. Di bawah kulit kan ada lemak, ini jaringan ikat. Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu cerita tentang jaringan ikat. Saya ceritakan dulu, kita lihat ke sini dulu sebentar ya, kita keluar dari topung. Connective tissue message. Kalau bahasa kitanya apa tuh? Pijat pada jaringan ikat. Ya kan? Nah, ceritanya begini. Ya, connective tissue message ini kita singkat nanti dengan CTM, ditemukan oleh namanya Elizabeth Dike yang hidup antara 1884 sampai 1952. Jadi sudah sangat lama ya ilmu CTM ini Bapak Ibu. Sudah sangat lama. Dike menemukan CTM sebenarnya karena dia sakit. Pada waktu itu dia mengalami gangguan sirkulasi darah ke kaki sehingga kakinya itu menghitam. Jadi diperkirakan kakinya akan busuk dan dia dipersiapkan untuk amputasi. Karena ilmu yang ada mengatakan kalau kaki kita gangguan aliran darah ke kaki itu mati, atau aliran darah ke ujung-ujung ekstremitas kita itu mati, nanti ujung-ujung organ anggota gerak kita ini akan membusuk dan dia harus diamputasi. Nah, Dike dipersiapkan untuk amputasi. Nah, kemudian selain amputasi, Dike juga mengalami LBP, low back pain, nyeri pinggang bagian bawah yang hebat. Jadi dia memang tidak bisa ngapa-ngapain, dia terbaring. Dike ini seorang fisioterapis, Bapak Ibu. Ya, nah, pada waktu dia istirahat itu karena sakit tidak bisa ngapa-ngapain, dia raba-raba tubuh.
Dia raba-raba yang sakit, dia raba-raba pinggang, dia raba-raba kan. Ternyata pada saat miring katanya dia coba meraba sekitar sakrum. Sakrum tahu Bapak Ibu ya? Ya, tulang duduk. Apa ya? Sulbi, tulang sulbi. Kemudian crista iliaca, pinggir tulang panggul. Nah, ternyata Dike itu mendapatkan ada ketegangan kulit dan subkutan, jadi kulit dan bawah kulit ya. Di sisi yang kanan lebih tegang dibandingkan kiri. Dia yang sakit kaki kanan. Dia bilang kok ini lebih tegang. Ya kan? Nah, dia coba mengurangi tegangan itu dengan menekan-nekan. Ternyata setelah dia tekan-tekan di daerah crista iliaca itu, di pinggir tulang panggul itu, ya kan, dia merasakan apa, nyerinya berkurang. Awalnya dia merasa nyeri di daerah yang dia tekan. Bapak Ibu udah kebayang ya, ketotok ya. Nah, yang dimana dia tekan adalah di pinggir tulang panggul ya. Nah, dia merasa nyeri yang sangat, tetapi tegangan pada kulit itu berkurang, kemudian nyeri kakinya berkurang. Dia merasa muncul rasa hangat di kaki yang sakit. Dia kaget, kok bisa? Kan gitu, waktu itu dia kaget, kok bisa? Nah, dia lanjutkan, ya kan? Dia kan penasaran nih. Kemudian dia juga merasakan gejala di tungkai kanan bawah itu berkurang. Nah, sini saya ingin katakan bahwa kalau dia lanjutkan, dia cari, kok tegang sampai di mayo. Setelah dipanggul dicari. Ternyata dia merasa tegang sampai ke sini, sampai ke paha, ya. Dia cari sampai ke trochanter ini panggul, kemudian traktus iliotibial yang ke bawah ini yang di paha, dan di sini dia rasakan juga kekakuan. Nah, kemudian dia merasakan ada perlengketan kulit, seperti melengket, tidak bisa digerakkan kulitnya, ya, tidak bisa digerakkan kulitnya. Dia lakukan apa namanya ya, penekanan juga di daerah situ, ya. Dia tekan sampai sini terus. Ternyata dalam waktu 3 bulan keluhannya hilang. Kakinya tidak jadi amputasi. Ternyata Dike dengan mempalpasi saja, dengan meraba-raba saja daerah yang kaku di tubuhnya, penyakitnya sembuh. Ya kan? Ya, ternyata dari penelitiannya itu, setelah dia lakukan penelitian, dia dapatkanlah kesimpulan bahwa organ tubuh kita ini ternyata sarafnya, semuanya ujung sarafnya itu ada di kulit. Jadi jantung itu, ya, jadi kata di penelitiannya juga, ternyata pengobatan seperti itu bisa mengobati organ interna. Kenapa? Organ interna ini organ dalam. Kenapa? Ternyata ujung saraf organ interna itu ada di kulit, di semua kulit. Jadi di telapak tangan ada ujung saraf jantung. Itulah kenapa Bapak Ibu saya suruh tepuk tangan keras-keras tadi, supaya ujung sarafnya itu tergetar. Di mana lagi? Di kulit perut ada. Dan makin ke arah punggung, makin besar sarafnya. Makanya kita di totok punggung terasa kaku. Kan Bapak Ibu sering kan merasakan tubuh orang seperti kulit buaya. Nah, jadi teorinya adalah pada waktu organ kita itu sakit pada waktu organ kita itu sakit, ujung saraf itu mengejang dia. Jadi 1 kali sakit kejang sedikit, 2 kali, 3 kali, makin berat sakitnya makin kejang dia. Itu dia yang kulit buaya di punggung orang itu, sering kejang saraf di situ. Itu yang kita getarkan Bapak Ibu, seperti yang dilakukan Dike. Jadi tidak hanya menguyel-uyel lemak, tidak sesederhana itu, ternyata luar biasa ternyata totok punggung, ya kan? Nah, ternyata bisa mengobati angina pectoris, nyeri dada, kolik ginjal, ya kan? Nah, ini Dike menemukan ada zona refleks di kulit, di permukaan kulit itu, ya kan? Nah, pada kasus-kasus gangguan fungsi katanya sering ditemukan adanya kerutan atau peningkatan ketegangan dan nyeri yang kuat pada kulit. Itu juga kenapa Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu menotok pasien yang akan dipasang cincin? Saya pernah menotok, jangankan digetarkan, disentuh saja nyeri. Ya, karena ini yang terjadi Pak. Ya, karena apa? Ujung saraf yang di situ tuh kejang.
disentuh aja teriak, wow, tidak bisa disentuh. Kenapa? Ujung sarafnya kejang. Itu yang kita lenturkan. Nah, sehingga apa? Ya kan? Nah, dia menggandeng nih kawannya, ada namanya Dr. Henry. Nah, dia akan jelaskan bagaimana kerjanya. Tapi intinya adalah, ya kan? Cerita ini adalah bahwa connective tissue, dalam hal ini kulit sampai ke lemak ke bawah itu, ya. Nah, kalau dia digetarkan, ya, dia tidak hanya sekedar melenturkan saraf. Ternyata getaran itu merangsang tubuh kita mengeluarkan hormon dan zat-zat lainnya dengan optimal. Antara lain kalau sekarang yang sedang tren itu hormonnya adalah endorfin, prostaglandin, ada hormon-hormon yang lain. Kalau mbok sabu sih kok kuliah lo kan, tapi yang jelas tidak hanya sekedar mengurai lemak Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar oh nanti lemaknya habis, dia sehat, tidak hanya itu yang terjadi. Itu iya juga. Tapi ternyata waktu kita menggetarkan connective tissue itu, menggetarkan lemak itu, lemak yang di pinggir itu kita getarkan, keluar hormon. Yang tren sekarang apa? Nah, oh ya, sedikit dulu sebelum endorfin nih. Begini kira-kira teknik CTM itu. Ya. Jadi kalau kita kan getarkan, kalau dia tidak, dia tekan, diurutnya ke sini, ditekan, dicari daerah yang kaku. Tapi dia tetap mulai dari sini. Pinggir tulang punggung. Jadi dia tidak, kalau Dike memakai tidak pakai minyak. Kenapa? Kata Dike, kalau pakai minyak licin sehingga saraf yang di kulit itu tidak terdorong. Sebayang enggak Bapak Ibu? Kalau licin itu meluncu aja tangan Wak. Nah, saya pikir itu juga kenapa Ustaz Rahman bilang kita tidak boleh pakai banyak minyak. Kenapa? Supaya ujung saraf itu kena. Tapi kalau kita pakai banyak minyak, licin, tidak tergetar saraf yang ada di kulit. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu kira-kira gini contoh. Nah, ini endorfin. Kalau tubuh kita mengeluarkan endorfin, salah satu keluar pada waktu Bapak Ibu tertawa waktu main perkenalan tadi. Apa fungsi endorfin? Ini dia. Ya. Dia bisa sebagai penenang. Ya. Dia dapat endorfin ini berfungsi untuk memijat jantung paru, bisa menurunkan stres, meningkatkan kadar oksigen di dalam darah, melemaskan otot, meringankan konstipasi, ini gangguan buang air besar, menurunkan tekanan darah. Bapak Ibu bayangkan ini terjadi pada saat kita menotok punggung. Kalau Elizabeth Dike, dia palpasi semua bagian yang sakit. Sakit di kaki juga ditekan. Apalagi dada yang sakit, dada ditekan. Tapi luar biasanya totok punggung kita hanya bekerja di punggung. Kita hanya bekerja di punggung. Ternyata dia bisa menggantikan CTM, connective tissue message. Nah, kemudian apalagi hormon yang keren yang keluar adalah prostaglandin. Ini mulai banyak penelitian. Ternyata hormon ini, nah ini bagus untuk, itu juga kenapa orang yang sulit melahirkan kita totok punggungnya, dia melahirkannya lancar, normal. Kenapa? Rahimnya berkontraksi dengan baik karena pada waktu ditotok keluar hormon prostaglandin sesuai kebutuhan tubuh. Itulah kelebihan totok punggung alami, dia tidak pernah kelebihan dosis. Tubuh kita ini dia akan menghasilkan hormon itu sesuai kebutuhan. Kalau tubuh tidak butuh dia tidak akan produksi walaupun kita totok terus. Misalnya butuh 1 liter, waktu kita totok sudah keluar 1 liter, tidak akan menjadi 2 liter. Dia tidak akan. Nah, itu dia yang alami, ya kan? Nah, itulah kenapa juga kita tidak lihat orang hamil muda kita totok abortus. Karena waktu hamil muda dia belum butuh prostaglandin, jadi tidak keluar prostaglandin waktu kita totok. Itu juga yang terjadi kenapa Bapak Ibu pernah menotok pasien gangguan darah. Saya pernah menotok pasien anemia aplastik. Semua komponen darahnya rendah. Sehingga apa? Dia mudah sekali kulitnya biru. Ya kan? Jangankan terbentur karena kegiatan sehari-hari saja biru. Tapi kita totok, kita tekan kan? Kita getarkan, tak ada biru setitik pun di sepanjang tulang punggungnya itu. Jadi tubuh itu apa ya? Dia mengeluarkan sesuai kebutuhannya. Jadi ternyata di pinggir tulang punggung itu aman.
Kemarin saya ketemu pasien kanker sudah 3 tahun, dia bilang gini, Bu, saya mau totok punggung. Ayo, mari saya totok. Totok punggung seperti apa, Bu? Begini, kita lakukan penanganan. Dia bilang gini, Bu, herbalis saya bilang punggung saya tidak boleh diurut. Saya bilang, saya tidak mengurut, saya menotok. Yang saya lakukan adalah menggetarkan bahagian di pinggir tulang besar yang ada di punggung. Kalau saya, Bapak Ibu, bahasa sederhananya seperti itu. Kita kerja, kita totok punggung hanya menggetarkan pinggir tulang besar yang ada di punggung. Berapa tulang kita di punggung yang besar? Cuman 3. 1 tulang punggung, ya kan? Yang lurus, kita kerja di pinggirnya. Yang kedua, tulang belikat, kita kerja di pinggirnya. Yang ketiga, tulang panggul, kita kerja di pinggirnya. Kan itu saya totok punggung, beres sudah. Selesai pelatihan, silakan pulang. Ya kan, totok punggung kan cuma itu. Kalau tekniknya, kalau apa fisiknya, kita hanya menggetarkan di pinggir tulang besar yang ada di punggung. Yang lain itu tidak boleh. Di atas tulang tidak boleh. Tulang kecil-kecil tidak boleh. Di sela-sela iga boleh. Tidak kan? Nah, karena iga kan tulang kecil-kecil. Jadi saya bilang begitu. Jadi totok punggung. Jadi saya hanya akan menggetarkan. Nah, tapi kalau ibu berkeyakinan seperti itu, ya saya tidak lakukan. Terus dia bilang, ya sudah kalau begitu, Bu, berarti tidak urut. Tidak. Nah, ternyata bedanya dengan urut itu. Kalau totok punggung, kita kan intinya menggetarkan. Getaran inilah yang bekerja sampai ke dalam. Getaran inilah yang membuat tubuh kita mengeluarkan hormon. Getaran inilah yang membuat sel punca kita aktif. Gelombang elektromagnetik yang sampai ke saraf. Bapak Ibu, jangan katakan Bapak Ibu bisa menyentuh saraf yang ada di tulang punggung ya. Tidak sampai tangan kita ke situ. Jangan kecian, oh wak totok sarafnya boleh lentur. Tidak taluk tangan wak menyentuh lentur, tidak sampai itu. Dikat wak ada dokter tuh. Tantu di malah tak saraf. Sa dalam-dalam mana kan ada dapet saraf bro. Memang enggak. Yang menggetarkan saraf yang di tulang punggung itu getaran kita. Gelombang elektromagnetik yang kita keluarkan melalui jari. Itulah kenapa juga lebih bagus dengan jari daripada tangan, daripada alat. Karena biomagnetiknya ada kalau di jari. Kalau di kayu enggak. Getarannya saja. Ya. Nah, prostaglandin ini kerjanya. Dia membuat otot rahim berkontraksi sehingga apa? Bisa terjadi pengendalian perdarahan bila pada melahirkan atau pada luka. Kita luka ditotok, kenapa lukanya cepat, darahnya cepat berhenti? Tubuh kita mengeluarkan prostaglandin sehingga darahnya bisa di stop. Bagus juga ini untuk bapak-bapak nih terapinya. Nah, untuk abu, ya udah totok punggung kan, keluarkan hormon prostaglandin. Memaksimalkan kerja ginjal, melindungi lambung. Katanya kalau prostaglandin kita kurang, lambung kita akan mudah terluka. Mudah sekali terluka dia. Tapi kalau ada prostaglandin dia terlindungi. Itu kenapa kita bisa menyembuhkan MAH atau gastritis dengan totok punggung. Prostaglandinnya keluar. Kalau pikir-pikir cobalah Bapak Ibu, apa hubungannya? Lambungnya di depan, kita totoknya di belakang. Kita getarkan saraf yang ada di belakang, kalau di kulit kan ujung saraf. Nah, apakah dengan menggetarkan ujung saraf bisa menyembuhkan lambung? Jadi kerjanya artinya tidak hanya sekedar menggetarkan, tidak hanya sekedar mengurai lemak, tapi yang luar biasa itu apa? Menghasilkan hormon. Tubuh kita menghasilkan hormon. Oke, nah itu tadi yang pertama dia bekerja di kulit. Kira-kira begitu kerjanya. Jadi mulai dari kulit saja dia sudah bekerja luar biasa. Ya kan, jadi dapat kita simpulkan bahwa totok punggung itu banyak manfaatnya, dan yang saya beri merah ini adalah induknya. Ya kan? Mengaktifkan sistem getah bening, memaksimalkan kerja natural killer, menormalkan enzim. Kalau ini bagus, yang merah ini bagus, ini akan ikut bagus. Nah, yang kedua, tentu saja kalau kita sudah lakukan
getaran di sepanjang tulang punggung, tentu bahagian-bahagian yang kaku di sini akan lentur, dengan sendirinya tulang punggung kita akan berada pada posisi yang benar. Cobalah Bapak Ibu lihat sekarang, nanti perhatikan pasiennya, tulang punggung yang tidak pada posisi yang benar itu kan karena ada tegangan di kiri kanan. Ya kan? Ada yang sangat tegang, ada yang kurang tegang, sehingga terdoronglah ke bahagian yang lebih tegang ya. Nah, kita lenturkan, tentu dia akan kembali dengan sendirinya. Jadi sebenarnya yang memperbaiki tulang punggung ini adalah kalau kita melenturkan kiri kanannya. Nah, kalau tulang punggung sudah pada posisinya, tentu jalur saraf, jalan saraf yang di dalam juga akan menjadi lebih bagus. Bapak Ibu, di dalam ini kan berjalan saraf. Ya, yang keluar dari otak, pusatnya kan otak, kemudian berjalan saraf di dalam ini, ya, dalam rongga ini, kemudian keluar di samping-samping ini, baru dia menuju organ. Kalau posisi tulang punggung ini tidak benar, tentu saraf juga akan bengkok-bengkok. Kalau dia bengkok-bengkok, tentu dia tidak bekerja sempurna juga. Nah, itulah kenapa kita perlu melakukan bahwa posisi tulang punggung harus berada pada posisi yang benar. Nah, oke, ini. Yang ketiga dia, nah baru. Yang ketiga baru totok punggung itu menghancurkan sumbatan lemak atau gumpalan darah kalau ada di sepanjang pinggir tulang. Nah, kalau kita buka tulang punggung tadi, kira-kira beginilah kejadiannya. Ini tengahnya tempat saraf, kemudian keluar. Nah, ini Bapak Ibu, ini tidak tersampai oleh tangan kita, tidak akan tersentuh oleh tangan kita. Sedalam apapun Bapak Ibu menekan, tidak dapat yang sarafnya ya. Tapi getarannya sampai, dan supaya saraf ini bergetar, kita harus menggetarkannya dengan kuat. Apa definisi kuat? Sok kuat tenaga? Enggak, getaran yang harus kita buat kuat. Bagaimana caranya? Supaya getaran itu kuat, kita harus membenturkan jari ke tulang. Sama ibarat kita menggetarkan meja ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin getarkan meja ini kan kita harus bentur. Bergetar dia sampai ke situ. Tapi kalau tangan kita tidak menyentuh tulang, getaran ke bawah tidak maksimal. Bayang enggak Bapak Ibu menokok petang listrik? Tiang listrik. Ya kan? Tulang itu kan benda padat. Jadi kalau kita benturkan tangan kita ke tulang, getarannya kuat. Jadi ini akan bergetar. Kalau ini bergetar, dia akan aktif. Aktif, dikirimnya lah sinyal-sinyal ke semua organ itu. Ke stem cell disuruh aktif, apalagi hormon endorfin disuruh keluar, prostaglandin. Kalau dia kita getarkan dengan kuat, baru ini bergetar. Jadi kalau Bapak Ibu menggetarkan totok punggung waktu menotok, tidak membenturkan tangan ke tulang, bukan tidak memberi hasil, tapi lambat. Kadang-kadang gitu, sudah 3 kali, 4 kali totok kok belum ya? Kok Ustaz Abdul Rahman sekali totok sembuh ya? Coba lihat beliau menggetarkan, betul-betul terbentur ke tulang. Kadang-kadang kita yang pemula, mohon maaf yang pemula ini, terbawa arus karena posisi punggung. Melihat ada, ini kan tulang, kemudian agak seperti bandar beselokan masuk ke dalam, itu ada yang tinggi. Kita asik di yang tinggi. Waktu kita asik yang tinggi, membentur tulangkah tangan kita? Enggak. Berarti kita di mana harusnya? Di yang cekung, supaya tangan kita membentur tulang. Nah, bandingkanlah nanti Bapak Ibu. Bandingkan, hasilnya jauh akan lebih cepat kalau tangan kita membentur tulang. Termasuk juga nanti tulang belikat, termasuk juga tulang panggul. Oke, berikutnya dia bekerja meningkatkan metabolisme. Bagaimana cerita meningkatkan metabolisme? Sebenarnya cerita TCM tadi. Ya kan? Ternyata dari penelitian Elizabeth Dike dan kawan-kawannya itu, gerakan CTM saja yang hanya menekan-nekan, ya, itu bisa mengoptimalkan keluarnya hormon dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Bisa mengaktifkan namanya natural killer. Natural killer ini sebenarnya termasuk juga sel induk sebenarnya dia. Apa itu Bu natural killer? Sel yang berperan dalam tubuh kita untuk memakan sel-sel atau zat-zat yang tidak berguna. Dan salah satu gaya hidup kita yang paling bagus untuk natural killer adalah puasa. Ternyata puasa itu katanya mengaktifkan natural killer. Jadi kalau orang rajin puasa, tidak sehat juga,
lihat lagi faktor risiko tadi, lihat lagi gaya hidup, gaya puasanya. Kalau gaya puasanya benar, pasti natural killernya aktif. Itu sudah diteliti orang. Kita sebenarnya sekarang tinggal menganalogikan aja ke totok punggung kita. Kemudian kalau perlu kita memberikan sedikit pembuktian. Kita sudah ada dasar-dasar penelitiannya bahwa memang totok punggung ini luar biasa. Nah, kemudian juga totok punggung merevitalisasi kerja otak. Saya ingin menggambarkan di sini Bapak Ibu bahwa ini kan ada tulang punggung. Di tulang punggung ini kan ada C1, C2 ya, cervical 1, cervical 2 sampai 7, torakal 1 sampai 12, ada lumbar 1 sampai 5. Di masing-masing lumbar itu kan keluar persarafan. Ya, dia mempersarafi masing-masing ini daerah yang spesifik. Daerah yang spesifik. Jadi misalnya begini. Bapak Ibu lihat yang warna kuning. Nah, warna kuning ini ya, yang di paha di bawah. Kuning ini kan begini, dia di sini sampai lewat dia di pinggir balik yang merah ini sampai dia di sini. Sarafnya dari mana? Sarafnya dari sini. Di lumbar 4. Di lumbar 45. Artinya apa? Dengan menggetarkan daerah 4 lumbar 5, berarti kita mengaktifkan ini. Itu juga lah nanti jawabannya kalau ada pasien kita bilang, Bu, yang sakit kaki ambo. Yang keberadaan itu tapak kaki, Bu. Ya kan? Iya, di siko induknya. Ya, di siko juragannya. Kalau ini sudah kita getarkan, ini akan membaik. Nah, Bapak Ibu lihat, masing-masing saraf itu ada daerahnya. Ya, lihat. Di sini ya, dia mempersaraf ini ya warna biru sampai ke sini. Sampai sini. Yang di atas juga begitu. Ya kan? Nah, semua tubuh kita begitu. Artinya apa? Di sini adalah prinsip totok punggung yang kita pakai. Kita kan tidak mungkin Pak Ibu memilih totok yang bagian ini saja. Orang yang sakit dia keseluruhan. Tentu ini kita totok semua. Itulah kenapa clue yang kita pakai di totok punggung itu adalah rapatkan. Jadi kita menotok daerah itu rapat-rapat. Ya, tidak melangkah-langkah, totok psikostek, totok psikostek, totok psikostek. Tidak jaga jarak. Tidak jaga jarak. Totok punggung tidak boleh jaga jarak. Nah, kenapa? Karena kita tidak mungkin, ya kan? Karena kan sederhana totok punggung. Kita tidak mungkin menghafal satu-satu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau boleh. Kalau Bapak Ibu bisa hafal ya totok saya bagian yang hafal. Kalau hafal kok di torakal limo, di lumbar limo konyo kamari ko jalannya. Yang sakit siko jadi yang buat totok saya siko. Boleh kalau hafal. Tapi daripada pandai-pandai menghafal, ancalah wajarnya sado atau sebentarnya dan tidak melelahkan. Jadi ini hanya saya menggambarkan bahwa itulah kenapa kita dengan bekerja hanya di totok punggung saja, di punggung saja, organ ini membaik. Ya kan, daerah ini membaik. Karena dia sudah ada. Kemudian untuk organ dalam juga seperti itu. Tuh, Bapak Ibu lihat nanti di organ penting tubuh manusia, kan juga lihat dari torakal 1 sarafnya kemana. Ya kan? Kalau di daerah mata, kepala dia daerah servikal. Bapak Ibu kalau tidak mau menghafal, kan kita bisa hafal satu-satu. Kita lihat sebentar. Kalau tadi kan dia ke kulit ya, masih dari organ dari tulang punggung ke kulit. Nah, ini. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu, kalau tadi dari masing-masing ini kan tadi yang ke kulit. Sekarang yang ke organ dalam. Ya. Dari masing-masing tulang tadi, servikal, torakal, lumbar, dia juga mensarafi organ. Ya. Kemudian kita lihat bahwa saraf itu bekerjanya tidak satu-satu ya. Ciek konyo ke jantung saya. Yang satu ini dia ke hati saja, tidak. Dia saling kait berkait. Itulah yang seperti disampaikan oleh Ustadz bahwa analoginya adalah sarang laba-laba. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau Bapak Ibu mampu menghafal ini, jantung ini dari mana saja, torakal berapa sampai berapa, boleh Bapak Ibu menotok di situ saja. Tapi karena kita, kalau saya sih ogah ngafal yang seperti itu Pak, ngapain juga hafal rumit-rumit. Toh dengan menotok rapat-rapat, ya kan, dan benturkan, dia bisa menggetarkan semua saraf. Yang saya ambil di sini adalah ternyata mudah sekali menghafalnya. Kalau Bapak Ibu tidak punya waktu menotok, ada yang ingin menotok sedikit saja, sesuaikan dengan keluhan pasien. Makin ke atas keluhannya, makin ke atas lokasi menotoknya. Bagi 3 saja punggungnya. Bahu sampai belikat, belikat sampai panggul, panggul sampai sulbi. Cocokkan aja lah lagi. Ya kan? Kan itu cerita. Coba lihat otot ini. Itu aja ceritanya. Mata di atas ini letaknya. Berarti kita menotok di cervical 7. Belikat ke atas di bahu, ya kan?
Nah, jadi betapa mudah dan sederhananya totok punggung ternyata. Padahal saya sudah sekolah bertahun-tahun nih Pak menghafal ini, ya Dokter Amria. Maksud saya, ya kan, saya tidak merasa rugi baru sekarang mengenal totok punggung. Luar biasa ternyata. Setelah kita cari, kita baca, ada ilmiahnya ternyata. Ya kan, tidak hanya sekedar uyel-uyel. Tidak hanya sekedar urai-urai lemak, tidak. Itu yang paling ringan dari totok punggung. Uyel-uyel lemak itu. Kenapa tadi Bapak bilang sedikit saja sudah terasa enak? Bukan baru sebatas uyel lemak itu Bapak Ibu, hormonnya keluar. Tubuhnya sehat, tubuhnya optimal. Ya kan? Kemudian apa? Bapak Ibu, sedikit saya ingin beri gambaran bahwa jangan alergi mendengar kelenjar getah bening. Karena gini, pasien sering datang dan nangis ke saya, Bu, saya menderita kelenjar getah bening. Saya bilang, apa masalahnya? Orang semua kita punya getah bening kok. Atau datang ke kita, Bu, saya amandel. Apa masalahnya? Semua kita punya amandel kok. Itu kan tentaranya tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, seluruh tubuh kita ini penuh dengan kelenjar getah bening. Fungsinya apa? Dia menghasilkan tentara yang akan melawan penyakit. Tapi sayangnya kelenjar getah bening kita ini sekarang dalam posisi tidur. Lewat virus corona nya tonton sih. Masuk virus corona namanya nonton. Aku sih. Ya kan? Datang penyakit kuman TBC nya tonton sih. Aku. Padahal dia harus bergerak memakan. Nah, kenapa dia daring? Kenapa begitu? Karena rusak oleh gaya hidup kita tadi. Rusak oleh faktor risiko yang kita punya tadi. Nah, kalau kita perbaiki dengan totok punggung, ini akan menjadi aktif. Tak satu pun penyakit dia biarkan lewat. Sel kanker yang muncul di tubuh kita, Bapak Ibu, kanker itu tidak datang dari luar ya. Sel kanker itu adalah sel normal tubuh kita yang berubah menjadi jahat dia. Nah, itu juga dimakan oleh zat yang dihasilkan oleh kelenjar getah bening. Tapi jangan alergi. Dia baru bermasalah getah bening itu kalau dia sudah menjadi kanker. Baru aja bermasalah, ya kan? Sedikit saya lanjutkan dulu. TCM tadi. Nah, ini. Saya hanya ingin mengulang ini supaya kita tahu bahwa yang terjadi di totok punggung itu adalah hal yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi pada waktu CTM? Dan perlu kita catat adalah connective tissue message jauh levelnya di bawah totok punggung ya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan? Karena pada CTM kita harus memeset daerah yang sakit. Paha sakit, paha dimeset. Dada sakit, dada dimeset. Punggung sakit, punggung dimeset. Kalau totok punggung kita hanya bekerja di pinggir tulang. Yang terjadi ini. Jadi dengan menekan daerah itu katanya, yang pertama adalah pembuluh darah subkutan di bawah kulit kita itu akan melebar. Buktinya adalah muncul kemerah-merahan. Kita kadang-kadang menepung seperti itu kan? Nah, itu bagus sebenarnya karena pembuluh darahnya melebar sehingga apa? Sirkulasi akan lancar secara keseluruhan. Nah, kita lihat. Makanya supaya merah, supaya pembuluh darah merah, minyaknya banyak atau sedikit? Sedikit. Makanya jangan boros dengan minyak. Ya, merugikan kita. Kemudian apa katanya lagi? Dengan CTM, ya dengan menekan itu saja akan terjadi refleks segmental yang dapat memicu perubahan fungsional termasuk efek spasmodik pada organ. Jadi katanya dengan menekan itu terjadi refleks pada saraf yang di dalam tulang punggung tadi, ini dia akan menghambat nyeri. Itulah kenapa orang sakit kepala kita totok sakit kepalanya hilang. Terjadi refleks di dalam saraf. Nah, ini teori saraf lagi. Nah, ini jalur saraf ke otak itu dihambat, di stop. Tapi yang jelas dengan menggetarkan bagian yang kejang di kulit, hantaran nyeri akan dihambat. Nih, kalau CTM itu gerakannya tarikan, kaitan, melingkar atau linear. Ini mirip dengan kita, totok punggung. CTM melepaskan hormon dan neurotransmitter. Ini termasuk kelompok-kelompok hormon ya Bapak Ibu, dari ujung-ujung saraf simpatik seperti endorfin, prostaglandin dan lainnya. Sudah. Nah, ini seperti ini dia CTM itu seperti ini. Ditekan. Jadi ditahan di sini, ditarik ini. Nah, berarti ini yang kaku. Kalau ini terasa kaku, kita tahan di sini, kita tarik di sini. Nah, begitu cara kerjanya, mirip kan? Tapi dia memeset semua.
dia pesek semua. Nih, dia mulai dari sini, dia tahan di sini, dia tarik ini. Begitu kira-kira, banyak lagi sebenarnya tekniknya. Nah, sedikit kembali ke getah bening. Nih, setiap orang punya sistem getah bening di dalam tubuhnya. Sistem ini terdiri dari kelenjar getah bening yang kita rasakan bulat-bulat. Kalau orang Padang sering kalau dari situ dia getah bening. Kenapa dia bengkak? Kenapa dia teraba? Karena dia aktif. Ya. Nah, selain kelenjar getah bening ada namanya pembuluh limfo. Apa kerjanya? Mengangkut cairan bening yang kita sebut dengan getah bening yang diambil dari seluruh jaringan tubuh. Apa isinya getah bening itu? Nah, isinya getah bening itu adalah cairan yang mengandung limfa. Jadi kalau ada sel kanker dibawa oleh limfa ini. Ada bakteri, ada virus. Jadi disaring kuman virus itu dibawa, nanti dimakan oleh natural killer, oleh sel pemakannya yang ada di dalam kelenjar getah bening. Nah, yang selama ini terjadi apa? Sistem ini tidak lancar. Saluran getah bening itu tidak lancar sehingga apa? Tersendat-sendat membawanya. Kececer-cecerlah bakteri itu di tempat lain. Bapak bayangkan kan, dia masuk ke dalam pipa, jalan sampai dia di kelenjar getah bening dimakan. Sebelum sampai ke sini dia macet, Pak. Macet di sini, jalan lagi macet, tinggal di sini 1 ekor kuman, tinggal 2 ekor kuman. Itulah yang terjadi di tubuh kita. Nah, dengan totok punggung aliran ini lancar. Sampai di kelenjar getah bening dimakan. Tentu tubuh kita sehat. Jadi mekanisme ini ada dalam tubuh kita. Nah, cairan getah bening ini dialirkan kembali setelah dibersihkan nanti di dalam kelenjar getah bening. Cairan ini dikembalikan lagi ke tubuh untuk lihat-lihat lagi mana kuman, mana kanker, dibawa lagi. Nah, sekarang yang terjadi di kita itu yang macet. Oke, itu yang dimaksudkan dengan getah bening, mengartikan getah bening. Nah, pertanda sel imun di dalam kelenjar getah bening melawan infeksi atau sel kanker adalah ketika kelenjar itu membesar. Jadi jangan terlalu takut dulu di awal-awal kalau ada teraba kelenjar yang membesar. Cari dulu ada sumber infeksi enggak. Kalau kita tentu totok dulu supaya infeksinya berhenti. Ya, ini kembali ingin menggambarkan, tapi ini bisa dibaca ya Pak, tidak kelihatan ya, bahwa masing-masing tonjolan ini tempat keluar saraf dan dia akan berhubungan dengan semua organ. Contoh satu ya, toraka 5. Toraka 5 itu tempat keluar saraf yang mensarafi hati dan peredaran darah. Kalau itu terganggu, saraf yang keluar dari toraka 5 terganggu, yang terjadi adalah sering lihat Bapak Ibu demam, masalah tekanan darah, lihat padahal dia dari toraka 5. Masalah tekanan darah, gangguan peredaran darah, radang sendi dari toraka 5. Dari toraka 5. Nah, ini yang membuktikan bahwa ternyata di saraf toraka 5 ada yang mengendalikan tekanan darah. Sementara yang kita hafal tekanan darah kan di bahu. Nah, kita asik di bahu, ternyata macetnya di toraka 5. Itulah kenapa saya bilang GT optimal lebih bermanfaat. Berakibat jelek Bu? Enggak, kita yang jelek capek Bu. Totoknya 2 kali totok harusnya sembuh, ini kita totok 5 kali. Ya kan? Oke. Nah, ini bisa dilihat nanti. Jadi masing-masing ini ada contoh apa lagi ya yang berkaitan ya. Nih, ada cervical 6. Tapi cervical 6 tidak daerah totok nih. Batas totok kita di mana Bu? Kalau sederhana nanti Ibu ngasih tahu ke pelatih, peserta latih. Paling tinggi apa? Setinggi bahu. Ya, setinggi bahu. Jadi kita hanya di cervical. Di atas bahu tidak boleh ditotok. Di atas bahu tidak boleh ditotok. Ya, setinggi sejajar bahu itu yang batas setinggi. Nah, di cervical 6 coba lihat. Cervical 6 saraf ke otot leher, ke pundak, ke amandel. Kalau ini terganggu yang terjadi apa? Nyeri leher, nyeri pundak, nyeri lengan atas, amandel, sesak napas. Tapi tanpa menotok cervical 6, dengan menotok cervical 7 saja, keluhan cervical 6 hilang. Ya kan? Kita kan tidak pernah menotok cervical 6. Kita kan totok cervical 7. Buktinya sakit pundak kita hilang. Bukti bahwa saraf kita jaring laba-laba.
Jadi jangan tidak percaya diri Bapak Ibu ya. Maksud saya gini, ada pasien datang mau pasang cincin, kita sentuh belikat kiri sakit, jangan dipaksakan juga di belikat kiri. Cari dulu daerah yang tidak sakit. Oh ternyata daerah tidak sakit dipanggul, totok dulu panggul Bapak Ibu. Setelah 10 menit totok panggul, naik ke atas pelan-pelan. Nanti belikat kiri bisa dipegang. Cobalah. Ya kan? Mungkin sudah ada yang pernah cobakan. Sakitnya di pinggang. Ya kan, dia ngaku ke kita saraf jepit. Kita pegang nggak bisa Bu, kesakitan. Cari daerah yang tidak sakit. Ternyata yang tidak sakit belikat kiri. Totok di situ dulu Bu, 10 menit. Totok, nanti turun pelan-pelan. Nanti belikat kiri bisa dipegang. Bukti bahwa saraf kita jaring laba-laba. Jadi enak sekali, makanya saya bilang totok punggung ini memang luar biasa. Luar biasa. Ya kan, mana tuh ilmunya? Yang sakit pinggang yang ditutup belikat kiri. Ya kan? Nah, jadi memang kita lihat ilmu lain. Sebenarnya kita mungkin karena kurang membaca saja Bapak Ibu. Kalau kita baca lebih banyak, sebenarnya pembuktian totok punggung ini ada di ilmu lain. Yang paling banyak punya sekarang fisioterapi. Kemarin saya diskusi dengan adik-adik fisioterapi, kebetulan dia sudah totok punggung. Dia bilang dia punya alat namanya TENS. Ada yang fisioterapis di sini? Setelah saya diskusi, ternyata TENS itu kerjanya menggetarkan. Saya bilang kalau gitu jauh lebih besar kerja totok punggung. Kenapa? TENS hanya menghambat hantaran nyeri. Kan kalau orang di TENS nyerinya hilang, ternyata kerjanya getaran Bu Pak. Saya bilang sama adik saya itu, kalau gitu rancang totok punggung lah. Sudahlah nyerinya hilang, jantungnya sehat. Ya kan tanpa sengaja kan orang datang ke kita karena sakit pinggang, kita totok, otomatis nanti lambungnya sembuh, jantungnya sembuh. TEN tidak berguna lagi. TEN itu mahal loh Bapak Ibu. Kita modal ini aja nih. TEN kita. Saya kemarin nangani pasien kanker serviks Bu, tapi keluhan ke kita gatal. Gatal bukan main Bu, gatal bukan main. Saya totok bilang, Ibu, saya sarankan totok. Totok sekali. Bu awak totok 5 kali totok dia datang lagi Bu, dia bilang apa? Bu lah hilang gatal, nak duit gatal lagi. Akhirnya karena kenapa tadi awalnya bisa tambah gatal? Ini Pak, kelenjar limfe, saluran getah bening kewalahan membawa racun itu. Ibarat banjir. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, kita sudah lihat tadi, walaupun kita lihat ilmu orang lain ya, ceritanya di orang lain, di seperti Elizabeth Dike yang lakukan, ternyata begitu kita kolerasikan dengan totok punggung, ketemu dia kan. Tinggal sekarang kalau kita ingin bukti langsung dari totok punggung, ayo kita bersama-sama ambil peran masing-masing. Yang hobi meneliti, ayo meneliti. Yang banyak uang, ayo menyumbang untuk peneliti, kita lakukan penelitian. Yang hobi menotok, ayo totok, kita kumpulkan pasien banyak-banyak. Ya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa totok punggung itu banyak manfaatnya. Dan yang saya beri merah ini adalah induknya, ya kan? Mengaktifkan sistem getah bening, memaksimalkan kerja natural killer, menormalkan enzim. Kalau ini bagus, yang merah ini bagus, ini akan ikut bagus. Ya, ini ngikut. Nah, jadi yang perlu dicatat adalah Bapak Ibu, totok punggung tidak hanya sesederhana uyel-uyel lemak. Ya, waktu kita uyel-uyel lemak, yang terjadi adalah pelepasan hormon, pelepasan neurotransmitter, gelombang biomagnetik yang menggetarkan saraf sehingga saraf menjadi optimal. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.